Minju menyadari bahwa ia memiliki perasaan untuk Yongju. Akhirnya dia segera menjauh dari Yongju, namun terpleset hingga Yongju menariknya mendekat ke arahnya. Yongju menasehati Minju untuk berhati-hati. Kemudian keduanya masuk ke kamar masing-masing lantaran merasa canggung. Di kamar, mereka mengingat kejadian di mana Minju mengobati luka Yongju. Mereka sama-sama tersenyum hingga keduanya tertidur pulas. Pagi harinya, Yongju mendapat telepon dari seseorang yang pernah ia tolong, dan Minju, yang suasana hatinya sedang baik, menghampirinya. Bertanya, Yongju berkabar dengan siapa? Yongju menceritakan jika ia berkabar dengan seseorang yang anaknya pernah ia selamatkan. Ia berhubungan baik dengan sang bapak, namun sang anak Yongju sendiri tak tahu kabar anak itu. Tak lama, semuanya berkumpul tepat waktu untuk pulang. Minju yang masih ingin berbincang dengan Yongju beralasan jika mungkin ada barang yang tertinggal di penginapan. Namun, Chanhui memberitahu jika tak ada barang yang tertinggal. Mau tak mau, Minju harus merelakan Yongju pergi meninggalkannya sendiri. Di desa, semua pekerja merindukan bos mereka yang tak kunjung pulang dari lokakarya. Sementara Minju kini baru saja tiba di rumahnya. Ia bergegas memasuki ruang rahasia, memindahkan hasil potretannya termasuk foto Yongju yang ia potret secara diam-diam. Ia memandangi foto itu sembari tersenyum, hingga akhirnya para pekerja tiba dan memberitahunya jika ada masalah. Semua toko grosir ingin mengambil Birnaro. Mereka mempunyai banyak pesanan. Tapi jika tiba-tiba Miras Jisang mengganti tenggat waktu kerjasama untuk menciptakan bir baru menjadi lebih cepat, mereka tidak akan mempunyai waktu untuk menyelesaikan pesanan Birnaro dan semuanya akan terbengkalai. Namun menurut Minju itu tidak akan terjadi karena Yongju sudah berjanji akan menciptakan bir baru selama 6 bulan. Minju mempercayai Yongju. Apa yang ditakutkan para pekerja menjadi kenyataan. Kantor pusat mengadakan rapat di mana posisi mereka terancam oleh Miras Baekmuk. CEO meminta agar pembuatan bir yang mulanya 6 bulan dipercepat menjadi 3 bulan. Awalnya Yongju menolak, namun Direktur Pemasaran meminta Yongju untuk menuruti saja. Dengan begitu, cabang Busan akan cepat dinormalisasikan. CEO awalnya tak mengetahui tentang tenggat waktu 6 bulan itu, namun karena Arum melaporkan pada Direktur Perencanaan, tenggat waktu itu jadi tembus ke CEO. Setelah rapat, Yongju berbicara pada Direktur Pemasaran jika ia tak ingin melakukannya. Ini tak seharusnya dilakukan. Dia tak ingin mengingkari janjinya pada Minju. Jika tenggat waktu dipercepat, bagaimana dengan bisnis bir Minju sendiri? Minju juga harus mengurus usahanya. Namun, Direktur Pemasaran tak mau tahu tentang itu. Ia hanya ingin Yongju melakukannya sesuai perintah. Kemudian Yongju pergi meninggalkannya. Sementara Arum dan Rao membeli roti panggang Chanhui. Di sana Arum menceritakan jika tenggat waktu untuk membuat bir baru dipercepat menjadi 3 bulan. Arum juga merasa bersalah di mana ada andil dirinya. Tak lama Minju menghubungi Chanhui, di mana Chanhui memberitahu tentang tenggat waktu yang dipercepat. Chanhui mengira Minju sudah mengetahui ini dari Yongju. Mendengar itu, para pekerja menjadi kesal. Sementara Minju mencoba menghubungi Yongju berkali-kali, namun tak mendapat jawaban dari Yongju yang kini tengah pusing tak tahu harus bagaimana. Kemudian Boom yang sudah tahu tentang berita itu mengungkapkan kesenangannya karena sebentar lagi mereka akan berkumpul dengan tim cabang Busan. Kemudian Yongju pergi meninggalkannya dan bertemu dengan Chanhui, yang mengungkapkan jika ia tak sengaja memberitahu Minju tentang kabar itu. Sehingga Yongju pun bergegas menuju desa, di mana di perjalanan Yongju terus-menerus memikirkan perkataan Boom dan Direktur Pemasaran. Belum lagi manajer tim cabang Busan menghubunginya. Ia merasa senang Yongju kemarin datang menemui mereka. Meskipun ia tak ada, ia juga berterima kasih pada Yongju untuk perjuangannya menyelamatkan cabang Busan. Karena ini, kebingungan semakin melanda Yongju. Sementara para pekerja semakin kesal dengan Yongju, mereka ingin membuat perhitungan dengan Yongju ketika melihatnya. Tak lama Yongju datang menghampiri Minju, meminta maaf karena ia tidak bisa menepati janji. Mengetahui itu bukan waktu yang tepat, takut para pekerja marah melihat Yongju, akhirnya Minju mengusir Yongju. Yongju merasa sakit hati. Setelah itu, para pekerja menghampiri Minju.
Mereka merasa bingung, apa Minju tidak marah dengan situasi yang sedang terjadi. Mereka menganggap Minju terlalu lembut, sehingga tak bisa marah pada Yongju. Setelah para pekerja pulang, Minju mengerjakan yang seharusnya ia kerjakan dengan cepat. Ia berpikir bahwa tidak mungkin ia bisa menyelesaikan semuanya dengan cepat. Kemudian, ia mengatakan tentu saja ia marah, namun ia tak tahu bagaimana meluapkannya. Karena Yongju terlihat sulit berbicara padanya. Perasaan Yongju ketika bertemu Minju sangat buruk, dan Minju bisa merasakannya. Masalah hari itu sangat melelahkan, sehingga Yongju memutuskan untuk minum-minum di rumah. Padahal itu bukan kebiasaannya. Dia juga menceritakan pada sang nenek jika ia merasa sakit hati. Minju mengusirnya. Karena cucunya itu tak pernah menceritakan tentang pria, sang nenek menjadi penasaran siapa pria itu. Pagi harinya, Yongju baru menyadari jika yang mengetahui tentang tenggat waktu 6 bulan itu hanya timnya, tapi mengapa CEO bisa mengetahuinya? Akhirnya dia mengingat ketika Direktur Pemasaran menentang Arum menjadi anggota timnya, karena bisa saja Direktur Perencanaan mengirimnya sebagai mata-mata. Mengingat itu, Yongju baru menyadari bahwa kemungkinan Arum yang membocorkannya. Di kantor, Yongju memberikan proposal anggaran tentang pembuatan bir baru, dan Arum pun bergegas memberitahu itu pada Direktur Perencanaan. Yongju yang tahu itu mengambil kembali proposal dan masuk ke ruangan Direktur Perencanaan bersama Arum. Yongju mengungkapkan jika ada sesuatu yang ingin Direktur Perencanaan tanyakan tentang proyek itu, dia bisa tanya pada Yongju. Maka Yongju akan menjelaskannya, dan mulai sekarang Arum tidak akan memberikan informasi tentang proyek itu lagi ke Direktur Perencanaan, karena Arum kini bekerja untuk Yongju, bukan untuk Direktur Perencanaan. Mendengar itu, Direktur Perencanaan sangat kesal. Sepulang kerja, Yongju berbincang dengan Arum, menjelaskan jika dia tak ingin mengingkari janjinya pada Minju, karena janjinya merupakan rasa hormatnya dalam pertemanan. Dan Yongju harap ia juga bisa membuat janji dengan Arum di masa depan dan mereka bisa berteman. Di desa, para pekerja kelelahan bekerja karena mengambil banyak pesanan. Mereka pun memilih untuk merilekskan tubuh mereka dan meninggalkan Minju yang bekerja sendiri, di mana penjual grosir mendatanginya dan bertanya kapan bir pesanannya sampai. Saat itu juga Yongju dan yang lainnya datang dan mengatakan jika besok pesanannya sampai. Yongju tak ingin Minju kesulitan karena ia tak menepati janjinya. Dan sebagai gantinya, mereka akan membantu Minju menyelesaikan pesanan birnya. Mereka pun mulai bekerja. Minju bertanya apa Yongju pulang dengan selamat. Yongju merasa kesal lantaran untuk apa Minju menanyakan keadaannya setelah Minju mengusirnya. Namun Minju yang melihat kekesalan itu merasa Yongju lucu, sedangkan Arum melihat pria yang akan kencan dengannya. Namun menurut Chan Hui, pria itu tak tampan sama sekali. Akhirnya mereka berhasil membuat banyak bir. Ketika Yongju ingin mengambil salah satu bahan untuk bir, ia tak bisa menggapainya. Karena barang itu terlalu tinggi, Minju pun membantunya mengambil barang itu. Kejadian itu membuat Yongju menjadi gugup, namun ia mengelak, membuat Minju tersenyum. Setelah itu, Rao dan Bum bergegas untuk pulang. Sementara Yongju, Arum, dan Chan Hui akan kembali membantu Minju mengerjakan sisa pesanannya. Tak lama, Ibu Suk dan Ibu Yong datang dan mengajak mereka untuk makan. Karena sudah bekerja keras seharian, Yongju dan Chan Hui sangat menikmati makanannya. Berbeda dengan Arum. Ia terlihat seperti memikirkan sesuatu dan akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Minju yang melihatnya meminta Chan Hui untuk menghibur Arum. Chan Hui pun menghampiri Arum dan memberikannya bunga. Arum bercerita jika selama ini ia selalu mendapat pujian dari kerja kerasnya dan ia merasa senang karena itu. Namun setelah ia naik jabatan, ia sangat takut kegagalan, membuatnya tertekan dan pada akhirnya dia menutupi semua itu dengan tampilannya yang cantik dan menarik. Namun setelah Yongju datang, dia menciptakan gambaran gadis yang Arum impikan. Arum tidak suka dibandingkan, akan tetapi dia selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain karena merasa cemburu. Pada dasarnya dia membenci dirinya sendiri. Chan Hui mengatakan, apapun itu lebih baik mereka apa adanya, karena semua orang punya kelebihannya masing-masing, dan kelebihan Arum adalah dia sangat cantik. Di rumah, Minju membawa Yongju ke ruang rahasia, di mana orang lain tak bisa sembarang masuk ke sana.
Yongju melihat berbagai potret Minju termasuk potret dirinya. Itu adalah potret orang pertama Minju. Karena selama ini Minju tidak pernah memotret orang. Yongju terkejut. Mengapa Minju memotretnya? Kira-kira kenapa aku memotretmu? Dan mengapa aku membawamu ke sini, ke tempat semua orang tidak bisa memasukinya? Perkataan Minju membuat jantung Yongju berdebar kencang. Minju menyadarinya, namun Yongju mengelak dan mengalihkan perhatian jika ia akan mengambil potret dirinya. Minju kembali mengatakan, itu milikku. Yongju tak bisa mengambil potret tersebut dari Minju. Lantaran Minju sangat menyukainya, membuat Yongju salah tingkah dan memilih pergi meninggalkan Minju yang tersenyum kecil. Pagi harinya penjual grosir mengambil pesanannya dan Arum serta Chanhui memutuskan untuk pulang lebih dulu, sementara Minju meminta Yongju untuk tos karena keberhasilannya, di mana Minju menggenggam erat dan berterima kasih atas semuanya. Canggung Yongju melepaskannya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Minju ke Busan untuk bertemu seseorang. Begitu pula Minju, dia juga pergi ke Busan menemui Minho. Di sana, sang ibu berkata bahwa ayahnya tengah menjemput seseorang untuk datang ke rumah mereka. Orang itu adalah orang yang menyelamatkan Minju 6 tahun yang lalu saat kecelakaan. Namun Minju tak mengingat orang itu, sehingga ia sangat penasaran bagaimana wujud dari orang itu. Seketika sang ayah datang, membawa orang itu yang tak lain adalah Yongju. Ingatan tentang kecelakaan itu muncul. Akhirnya Minju mendekati Yongju yang terkejut dengan keberadaan Minju di rumah itu.